Kisah Abu Hurairah dan ibunya. Anak-anakku sekalian, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, aku mengajak ibuku masuk Islam. Pada saat itu ibuku masih musyrik. Suatu hari aku mengajaknya, tetapi ibuku malah membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang tidak aku sukai. Kemudian aku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mengajak ibuku masuk Islam, tetapi dia tidak mau. Suatu hari aku mengajaknya lagi, tetapi dia malah mengatakan tentangmu yang aku benci. Doakanlah kepada Allah agar memberi hidayah kepada ibuku." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada ibunya Abi Hurairah." Anak-anakku sekalian, semoga kita diberikan istiqamah di atas agama ini. Kemudian aku keluar dalam keadaan gembira dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku pulang dan sampai ke pintu, ternyata pintu itu tertutup. Ibuku mendengar langkah kakiku. Dia lalu berkata, "Tetap di tempatmu, wahai Abu Hurairah." Dan aku mendengar gemercik air. Ternyata ibuku mandi dan memakai bajunya dan memakai kerudungnya. Kemudian membuka pintu dan berkata, "Wahai Abu Hurairah, aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya." Anak-anakku sekalian, subhanallah, semuanya adalah hidayah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, doakanlah bagiku dan ibuku." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, hambamu Abu Hurairah dan ibunya, jadikanlah keduanya dicintai manusia." Adik-adikku sekalian yang solih dan solihah, sekarang kita akan bersama-sama menyimak pelajaran-pelajaran berharga dari kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu an dan ibunya. Bagaimana faidah-faidah yang ada di dalam kisahnya Abu Hurairah dan ibunya. Yang pertama, adik-adikku sekalian, di dalam kisah ini kita dianjurkan untuk mendakwahi keluarga kita dari keluarga yang terdekat. Bagaimana Abu Hurairah? Abu Hurairah mendakwahi ibunya, dan ibunya adalah keluarga yang paling dekat dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka kita dianjurkan untuk mendakwahi keluarga-keluarga kita yang terdekat. Kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Yang selanjutnya, faedah yang kedua, adik-adikku sekalian, kita juga dianjurkan untuk mendoakan kebaikan bagi orang lain, terutama kedua orang tua kita, yakni bapak dan ibu kita, abi dan umi, adik-adikku sekalian. Jadi kita dianjurkan untuk mendoakan mereka dengan doa-doa kebaikan. Yang berikutnya, faedah yang ketiga, kita dianjurkan untuk meminta nasihat dan bimbingan kepada orang-orang yang berilmu. Kita meminta nasihat, meminta bimbingan kepada orang yang berilmu.
Keempat, adik-adikku sekalian, doa seorang nabi itu akan sangat berpengaruh terhadap terkabulnya doa tersebut, sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW kepada ibunya Abu Hurairah agar ibunya Abu Hurairah mendapatkan hidayah kepada Islam. Maka ibunya Abu Hurairah pun masuk kepada Islam. Berikutnya faedah yang kelima, adik-adikku sekalian, kita tidak boleh berputus asa dalam mendakwahi orang lain. Kita dituntut untuk bersabar di dalam berdakwah, tidak mudah putus asa, tapi kita harus bersabar karena suatu saat nanti pasti akan membuahkan hasil. Kemudian faedah yang keenam, adik-adik juga harus tahu bahwa hidayah itu hanyalah milik Allah yang akan diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi kita tidak berkuasa untuk memberikan hidayah kepada orang lain, tetapi yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adik-adik juga harus senantiasa mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua adik-adik sekalian, yakni abi dan umi.